warahmatullahi wabarakatuh. Guys, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah masyaallah la quwata illa billah. Masyaallah. Hadis tentang masyaallah. Kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu dibaca ketika kita mengalami musibah atau mendengar musibah. Bukan hanya untuk kematian, yang namanya musibah bukan hanya kematian. Walaupun kita kesandung lagi jalan, kesandung kita yang diucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Guys, ada pertanyaan ini dari salah satu jamaah kita mengenai perbedaan bacaan Masya Allah dan Subhanallah. Masya Allah untuk apa? Subhanallah untuk apa? Mari kita bahas. Saya ambil kitab Al-Adhkar Al-Muntaqobah min Kalami Sayyidil Abror, karya Asy-Syaikh Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimsyiki Asy-Syafi'i. Begini hadisnya, bab jawazit ta'ajjub bilafdit tasbih wa tahlil wa nahwihima. Ada bab menjelaskan tentang boleh kita ketika ta'ajjub, ketika heran, ketika merasa kagum, boleh silakan ucapkan tasbih, subhanallah atau kalimat tahlil. Salah satu hadis begini. Ada seorang perempuan datang ke Rasulullah bertanya. Ini hadis dari Siti Aisyah. Datang kepada Rasulullah bertanya mengenai tentang cara membasuh darah haid. Dia kebetulan sedang haid, bertanya ke Rasulullah tentang pembasuhan darah haid. Kemudian Nabi memerintahkan silahkan dibasuh, cara-caranya membasuh begini. Rasulullah jelaskan. Lalu Nabi melanjutkan, khudhi firsotan min miskin. Silahkan kau ambil setetes misik, minyak wangi, fatatuhhari biha, maka sucikanlah, oleskan di sekitar wilayah tempat haid itu, dioleskan. Perempuan tadi bertanya, kaifa utuhiru biha ya Rasulullah? Bagaimana caranya ya Rasul saya mensucikannya? Nabi jawab, tatuhhari biha. Sudah, tinggal disuci saja, dioleskan saja. Perempuan tadi masih penasaran, kaifa katanya, gimana? Nabi jawab, subhanallah, tatuhhari, sudah, subhanallah, oleskan aja. Ini kenapa Rasulullah mengatakan subhanallah? Karena melihat perangai si perempuan tadi, terus bertanya melulu. Sampai Rasulullah mengatakan subhanallah. Karena kagum melihat pertanyaannya itu dijelasin gak paham-paham. Berarti sama kayak guru ngaji, ngajarin anak santrinya, dijelaskan nggak paham-paham, baca Quran, guru ngaji sambil sabar menjawab subhanallah. Gitu ya. Nah, jangan marah-marah. Tuh hadis mengenai jawaban tentang seseorang yang bertanya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi hadis yang diriwayatkan dalam kitab Sahih Muslim dari Imran ibn al-Husain radhiyallahu anhuma. Ada kisah tentang seorang perempuan yang tertahan, menjadi tahanan perang. Dia sempoyongan jalannya, sempoyongan begitu, warokibatna kotan nabi, difan falatat warokibatna kotan nabi. Dia tergelincir sempoyongan, lalu naik ontanya Rasulullah. Ketika naik onta, dia nazar. Nazar itu artinya berjanji pada diri sendiri. Ini kalau saya diselamatkan Allah sampai ke lokasi, ini onta akan saya sembelih ini. Rasulullah kaget ketika mendengar pengaduan dari para sahabat seperti itu, bahwa perempuan tadi ini ya Rasulullah nazar,
Karena katanya kalau dia nyampe ke lokasi, ontanya mau dipotong, mau disembelih. Nabi jawab, subhanallah, bi'sama jazatha. Waduh, kok balasannya seperti itu? Subhanallah, itu jelek. Balasan paling jelek seperti itu, jangan. Jadi kesimpulannya, subhanallah dipakai untuk yang baik-baik atau yang jelek-jelek sama. Yang penting intinya menakjubkan. Namun sebagian para ulama itu mengatakan subhanallah sebaiknya dipakai untuk sesuatu yang mengagumkan dan baik. Urusannya kebaikan. Contoh ada ayat kan? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram dan sebagainya. Itu urusan yang baik-baik. Bagaimana dengan Masya Allah? Kita lihat. Saya ambil sebuah kitab namanya Ruhul Ma'ani. Cerita tentang Masya Allah ada dalam surat Al-Kahfi salah satunya. Ayat 38. Bunyinya demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Walaula idh dakhalta jannataka qulta masya Allah la quwata illa billah. Mengapa ketika engkau masuk rumahmu, masuk kebunmu, masuk surgamu, engkau tidak mengucapkan masya Allah? Ini yang baik-baik ini. Haddu 'alal qaul wa taubihun 'ala tarkihi. Kalimat ini ya, ayat ini menjelaskan tentang kita diprioritaskan untuk mengucapkan masya Allah wa taubihun 'ala tarkihi, dan jelek apabila tidak mengucapkan masya Allah, dianggap jelek. Jamaah saudara kita yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bahas masya Allahnya bagaimana? Masya Allah itu ay al-amru masya Allah. Ada yang mengatakan begitu. Urusannya adalah kehendak Allah. Kita bisa ngaji begini atas kehendak Allah. Atau diartikan masya Allah ta'ala kain. Kehendak Allah wujud, terwujud. Alhamdulillah kehendak Allah terwujud. Itu arti masya Allah juga. Berarti manya mamasdariyah. Karena ada juga yang mengatakan masya Allah manya masyartiyah. Mak syarat, adat syarat. Boleh dua-duanya, boleh masdariyah, boleh syartiyah. Yang penting paham aja lah. Dan penjelasan mengenai masya Allah itu di sini dijelaskan. Faqad akhraja Ahmad an Abi Hurairah qol. Imam Ahmad dari Abi Hurairah pernah mendengarkan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah bercerita, qala lin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah tahtal arsy, katanya. Wahai Abi Hurairah, maukah engkau aku tunjukkan sebuah istana, salah satu istana dari istana-istana surga yang posisinya di tahtal arsy, di bawah arsy. Mau enggak engkau? Abi Hurairah jawab, na'am ya Rasulullah, mau. Apa kata Nabi? Antaqula la quwata illa billah. Silahkan engkau banyak-banyak doa, la quwata illa billah. Lalu Amr ibnu Maimun, qala Amr ibnu Maimun, qultu li Abi Hurairah. Ada sahabat Nabi namanya Amr bin Maimun berkata kepada Abi Hurairah, la haula wala quwata illa billah. Mungkin la haula wala quwata illa billah kali, bukan la quwata illa billah aja, tapi ada la haulanya. Apa jawab Abu Hurairah? La, innaha fi suratil kahfi. Enggak, tidak. Bahwa itu memang ada dalam surat Al-Kahfi ayat 38. Yang tadi disebut, walaula idkhulta jannataka qulta masya Allah la quwata illa billah, bukan la haula wala quwata illa billah. Ini salah satu istana di surga yang posisinya ada di bawah arsy. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu lagi dasarnya. Hadis tentang masya Allah. Ada Abi Hatim, Ibnu Abi Hatim dari Mutarrif. Dia bercerita, karena Malik idza dakhala baitahu yaqul masya Allah. Ada seorang raja, setiap kali dia masuk ke istananya dia berdoa masya Allah. Lalu aku sampaikan kepada Malik, qultu li Malik, lima taqulu hadza, katanya. Kenapa kau ucapkan seperti ini wahai Malik?
Malik jawab, ala tasma'ullaha ta'ala yaqul walaula iddakhalta jannataka qulta masyaallah. Bukankah engkau sering mendengar firman Allah yang mengatakan walaula iddakhalta jannataka qulta masyaallah la quwwata illa billah sampai akhir. Itu dasarnya seperti itu. Dan yang terakhir ada lagi wa kharaja Sa'id ibn Mansur wa ibnu Abi Hatim wal Baihaqi fi Sy'ab an Urwah. Dari Sa'id bin Mansur, dari Abi Hatim, dari Baihaqi dalam kitab Sy'abul Iman. Dari sahabat Nabi namanya Urwah. Beliau berkata, "Idza ra'a min malihi syai'an yu'jibuhu aw dakhala ha'itan min hitani qala, masyaallah." Urwah itu sahabat Nabi cerdas ini. Setiap kali melihat hartanya mengherankan, nambah lagi, ada lagi. Dan setiap kali dia masuk ke sebuah wilayah, dia ucapkan Masya Allah la quwata illa billah. Dan dia tidak berdasarkan dengan ayat ini. Jadi kesimpulannya, Masya Allah dan Subhanallah bisa dipakai dua-duanya ketika kita memandang atau mendengarkan atau melihat atau menyaksikan kejadian-kejadian yang menakjubkan. Namun kalau subhanallah usahakan adalah sesuatu yang dianggapnya sangat baik menurut kita. Kalau masya Allah sesuatu yang kelihatannya kurang baik, bukan jelek, tapi kurang pas itu saja. Tapi seandainya masya Allah untuk yang baik atau subhanallah untuk yang jelek, itu juga boleh, nggak apa-apa. Yang penting itu zikir. Dua-duanya kalimat zikir. Sedangkan untuk istighfar itu adalah kalimat yang dibaca saat kita melihat dosa atau melaksanakan perbuatan dosa. Sedangkan untuk istirja kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu dibaca ketika kita mengalami musibah atau mendengar musibah. Bukan hanya untuk kematian, yang namanya musibah bukan hanya kematian. Walaupun kita kesandung lagi jalan, kesandung kita yang diucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu. Jangan pas lagi kesandung kita kodok. Atau mungkin astagfirullah, salah. Kesandung kok bilangnya astagfirullah. Kesandung bacanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seperti itu. Ya, biar pada paham. Udah segitu saja. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.